Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Himawan Iza Pradana, dengan NIM 202410102014 dari kelas Data Mining B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan dari modul 3 Praktikum Data Mining, materi dataset, preparation menggunakan Panda. Nah, di sini ada 6 soal. Untuk menjawab soalnya, terlebih dahulu kita mengimport NumPy, lalu pandas, dan juga matplotlib.pyplot seperti biasa ya. Langsung saja kita menuju pada soal yang nomor 1. Soal nomor 1 yaitu masukkan data iris.csv ke data frame. Nah, di sini saya membuatkan sebuah variabel bernama data. Variabel tersebut berisi pd panda.read_csv, dan ini adalah nama file CSV ya, iris.csv yang sudah saya jadikan satu folder dengan file P ini. Langsung saja kita tampilkan dengan print data. Coba kita run. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah tampil dari data dari iris.csv. Jadi ini ada 150 baris dan 5 kolom. Jadi ini mungkin karena terlalu banyak, jadi di titik-titik begini, 4, lalu sampai 145 dan 1 sampai 149. Jadi ada 150 baris. Untuk selanjutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max sehingga setiap nilai atribut memiliki rank 0 sampai 1. V baru sama dengan V lama kurangi V minimum bagi V maksimal dikurangi V minimal, dan sedangkan V baru sendiri adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi, sedangkan V lama nilai data asli sebelum normalisasi. Lalu untuk Vmax sendiri itu adalah nilai maksimal dari kolom data tersebut, dan Vmin itu nilai minimal dari kolom data tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, untuk kodenya saya buka dulu untuk komennya. Nah, di sini saya membuatkan variabel baru bernama VLama. VLama ini berisikan data, data yang ada di variabel data yang dari soal nomor 1 tadi. Sini ada buatkan list, sama ada sepal.length, sepal.width, peta.length, dan peta.width. Lalu ada variabel bernama normalisasi. Di variabel ini di sini itu ada sebuah proses yang diminta soal. Jadi ada rumus untuk normalisasinya, yaitu V lama dikurangi V lama minimal dibagi dengan V lama maksimal dikurangi V lama minimal. Jadi ini rumus ini sudah yang diminta oleh soal ya. Jadi kita tinggal masukkan saja di variabel normalisasi ini. Lalu di variabel normalisasi yang kedua ini, di yang line 21, variabel normalisasi berisi atau sama dengan normalisasi dijoinkan dengan data yang ini, variabel data variety. Nah, untuk menampilkannya, langsung saja kita print normalisasi. Ini akan saya lebarkan. Saya coba tampilkan untuk data normalisasinya. Nah, ini ya. Di sini sudah sangat terlihat. Untuk yang pertama ini data yang belum dinormalisasi, jadi asli data iris.csv. Nah, lalu untuk yang kedua ini sudah dinormalisasi, yang mana normalisasi itu datanya tuh berisi berupa range dari 0 sampai 1. Di sini kan ada 0,2, 0,1, 0,08, dan seterusnya. Saya bersihkan dulu.
Lalu kita lanjut pada soal nomor 3. Soal nomor 3 itu cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Untuk kode soal nomor 3, saya buka dulu komennya. Nah, ini untuk mencari sentroid atau rata-rata ya. Pertama kita buatkan def. Di sini saya buatkan sebuah fungsi pertama min. Lalu dengan parameter df atau data frame dan nama variety. Lalu di dalam fungsi tersebut ada sebuah variabel min. Di sini tuh ada, jadi di line 27 ini terjadi sebuah slicing untuk dicari rata-ratanya. Yang df.log df variety itu sama dengan nama variety. Jadi akan dicari rata-ratanya itu. Slicing dicari rata-ratanya. Nah, lalu karena di sini menggunakan def, berarti saya bisa menggunakan return min dan supaya bisa digunakan di selanjutnya bisa digunakan min ini. Nah, lalu ini selanjutnya di line 30 min underscore setosa. Ini untuk rata-rata yang setosa. Sedangkan min memanggil fungsinya. Lalu ini normalisasi yang ada di soal nomor 2. Dan di sini dengan string setosa. Lalu untuk yang min versi color juga dengan normalisasi yang versi color. Untuk yang min atau rata-ratanya Virginica itu menggunakan normalisasi yang di Virginica, yang di rata-rata. Lalu nanti untuk menampilkannya print ini untuk menampilkan hasil saja. Ini supaya lebih tertata rapi, saya kasih print setosa dengan string seperti ini. Lalu selanjutnya print menampilkan variabel min underscore setosa ya, atau bisa disebut dengan rata-rata dari hasil normalisasi setosa. Backslash n untuk memberikan spasi ke bawah ya. Enter. Lalu untuk yang versi color juga sama dengan yang setosa tadi. Tinggal memanggil variabel setiap data saja, min setosa, min versi color, dan min Virginica. Langsung coba saja kita tampilkan. Oh maaf, sebenarnya saya save dulu ya. Kita tampilkan. Nah, ini min atau rata-rata dari setosa ini sudah dalam bentuk normalisasi ya. Jadi dari berbentuk range 0 sampai 1. Sudah sama seperti yang diminta oleh soal. Lalu untuk soal nomor 4, masukkan iris testing.csv ke data frame. Lalu normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu iris testing.csv ke data frame. Nah, ini sudah saya masukkan di sini. Untuk memanggilnya sama, kita tinggal print saja data test. Lalu untuk menormalisasikannya, ini sudah saya buka dulu untuk komennya. Nah, ini jadi untuk menormalisasikannya ini menggunakan sebuah perulangan ya, perulang sederhana ini. Jadi ini for x in Filama itu yang tadi ya di atas. Filama itu yang ini yang di soal nomor 2. Di soal nomor 2 Filamanya. Filama ini sebenarnya untuk mengambil ini data ini sepal.length, sepal width, petal length dan petal width. Jadi itu mengapa masih memanggil Filama. Lalu di dalam perulangan tersebut ada variabel normalis
sama dengan data test X. Data test X ini data yang akan dicari ya, data test X. X ini yang di dalam perulangan ini dikurangi dengan data test X minimal. Jadi ini sama ya rumusnya. Seperti normalisasi yang nomor 4 sama yang nomor 2 tadi. Data test X dikurangi data test X minimal dibagi data test X maksimal dikurangi dengan data tes X minimal. Lalu data tes X sama dengan normalis. Lalu kita tinggal print data tes saja. Lalu coba kita tampilkan. Nah, ini sudah ditampilkan data, maksud saya iris.testing CSV yang sudah dinormalisasikan. Nah, apabila kita ingin membedakan, kita cukup menampilkan data tes ini. Nah, dengan begini pasti akan kelihatan jelas data yang belum dinormalisasi dan yang sudah dinormalisasi. Dan saran supaya terlihat perbedaannya. Nah, ini terlihat ya. Ini data iris testing.csv yang belum dinormalisasi dan yang bawah yang sudah dinormalisasi. Jadi normalisasi itu dari range 0 sampai 1. Baik, langsung saja kita lanjut pada soal nomor 5. Soal nomor 5 itu prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Untuk soal nomor 5 ini, pertama kita buat sebuah fungsi ya. Di ini saya buka dulu komen untuk kode soal nomor 5 ini. Nah, ini pertama buat sebuah fungsi bernama search underscore distance. Nah, di sini dengan parameter data dan juga min. Lalu di sini di dalam fungsi ini ada sebuah perulangan ya, mana for x in min dot index. Dalam perulangan ini ada sebuah variabel bernama distance dengan data x dikurangi dengan min x kalikan 2 return distance. Nah, jadi karena menggunakan def saya bisa menggunakan returns. Jadi distance ini bisa dipanggil lagi nanti. Selanjutnya ada sebuah variabel bernama variety. Variety ini sama dengan berisi data test. Data test ini yang ada di atas tadi ya. Data test pada soal nomor 4 ini data test atau yang berisi file interesting.csv. Data test untuk yang variety saja. Nah, ini tulis ini untuk mengubah dari panda ke bentuk list. Jadi ini meskipun tidak dipakai juga tidak apa-apa. Lalu untuk selanjutnya ini variabel setosa underscore prediction itu untuk menampung value dari setosa. Jadi ini setosa, virginica dan versicolor ini saya buatkan penampung untuk prediksinya nanti. Lalu di sini ada sebuah perulangan. Perulangan ada key dan value. Di data test diterus. Jadi ini akan diiterasikan. Lalu setosa underscore distance ini variabel menampung sama dengan search underscore distance ini memanggil fungsi tadi, fungsi yang di atas dengan value. Jadi yang diambil dengan value-nya saja. Lalu selanjutnya jika manggil variabel min underscore setosa.
min underscore 1 yang ada di atas tadi ya. Nah, ini yang di soal nomor 3. Nah, untuk yang virginica distance juga sama, value, ambil value-nya saja dengan variable min underscore virginica tadi, dan vertical pun juga sama. Lalu untuk yang setosa underscore prediction ini nanti jadi untuk yang setosa underscore distance ini nanti akan ditambahkan ke dalam variabel setosa underscore prediction. Makanya itu tadi di line 63 sampai 65 ini saya buatkan sebuah list kosongan ya untuk menampung data dari setiap setosa, virginica, dan versicolor. Setelah ditambahkan ke dalam list yang sudah disiapkan, lalu kita cukup menampilkan dengan ini print dengan string seperti ini, lalu perulangan sederhana dengan for each in setosa underscore prediction. Nah, ini variabel ini karena kan sudah ini kan tadi kosongan, setelah ditambahkan dengan setosa underscore distance, jadi variabel setosa underscore prediction ini sekarang sudah ada nilainya, lalu ditampilkan di sini. Untuk yang virginica juga sama, menampilkan virginica prediction, dan ini untuk hasil, variabel hasil ini menampung dictionary dari setosa. Setosa ini berisi string setosa ini berisi titik 2 menampilkan data setosa underscore prediction. Virginica menampilkan untuk virginica prediction, dan versicolor menampilkan untuk versicolor prediction. Lalu coba kita tampilkan dulu untuk ini sama 5 ini sebelum kita melanjut ke prediksinya yang untuk memprediksikan. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah tampil. Sudah tampil untuk hasilnya. Lalu untuk yang prediksinya, nah tadi kan soal nomor 5 itu kan kita disuruh untuk memprediksikan kelas data di list testing menggunakan kriteria kedekatan distance. Nah, selanjutnya untuk prediksinya itu kita menggunakan sama juga menggunakan sebuah fungsi. Saya buka dulu untuk komennya. Nah, di sini saya print ini /n untuk memberikan spasi ya, jadi dari hasil tadi. Lalu untuk prediksi ini pertama membuatkan sebuah fungsi bernama to_predict dengan parameter hasil dan variety. Key-nya itu list hasil.keys, dan 6 ini jumlah dari hasil key-nya. Lalu sini saya buatkan variabel result dengan list kosongan. Lalu true sama dengan 0 dan false sama dengan 0. Ini true dan false sama dengan 0 ini untuk menampung nilai true dan false yang nantinya akan dijumlah di akhir. Lalu kita masuk pada perulangan for x in range 6. Dalamnya ada compare, variabel compare dengan list kosongan. Lalu ada di dalam for tadi, ada perulangan lagi for y in hasil.case. Nah, jadi di perulangan yang kedua ini variabel compare tadi akan ditambahkan dengan hasil dari y dan x. Lalu ada variabel index sama dengan compare.index min compare. Jadi compare index min, compare yang minimal. Lalu ada variabel prediction berisi key dan key index. Lalu variabel result yang kosongan tadi akan ditambahkan dengan variabel prediction. Jadi variabel prediction itu isinya akan ditambahkan ke variabel result. Selanjutnya ada pengecekan, ada pengondisian if prediction itu sama dengan variety x, maka akan menampilkan variabel prediction dengan nilai true. Nah, lalu true-nya akan ditambahkan dengan 1. Untuk kondisi yang lain akan menampilkan prediction variable prediction false. Dengan ini saya buatkan spring expect. Jadi ini salah dengan harapannya itu ini.
variety 8. Dengan kalau salah, nah false-nya akan ditambah 1. Lalu karena ini menggunakan def, jadi bisa return dengan dictionary result akan menampilkan result, pada variabel resultnya hasilnya akan ditampilkan, dengan true juga yang benar akan ditampilkan hasil akhirnya, jumlahnya yang true berapa dan yang false berapa. Lalu selanjutnya ada variabel prediction underscore result. Jadi variabel ini sama dengan to underscore predict. Ini memanggil fungsi to underscore predict ini. Dengan ini parameternya sama, hasil dan variety disamakan saja dengan yang fungsi. Lalu untuk manggil print prediction underscore result ini. Coba kita tampilkan untuk prediksinya. Nah, ini sudah ditampilkan ya untuk prediksinya, bahwa yang true itu ada 24 dan yang false ada 6. Ini sudah tampilkan. Nah, ini setosa true, setosa true. Nah, ini versi color false. Yang benar itu adalah setosa. Lalu bisa kita lanjut untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 itu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Ini untuk kodenya saya komen terlebih dahulu. Saya buka komennya. Nah, untuk nomor 6 ini kita untuk menampilkan dari true dan false ya. Jadi untuk variabel true itu berisi prediction underscore result tadi yang sudah dikerjakan di soal nomor 5. Jadi itu dipanggil lagi di soal nomor 6. Nah, itu dimasukkan ke variabel true. Lalu diberi list string true. Lalu untuk yang false pun juga sama, memanggil prediction result khususnya untuk yang true. Untuk yang false ya, maaf. Untuk yang true manggil yang true, yang false manggil yang false. Dan di sini sebutkan variabel benar akurasi. Nah, di sini itu ada sebuah perhitungan untuk mencari akurasi kebenaran. Jadi yang benar atau true dibagi dengan jumlah true dan false dikali 100. Nah, untuk menampilkan hasilnya, print ini stringnya prediksi benar, itu true-nya berapa, untuk yang salah itu false-nya berapa, dan ini akurasi benar. Akurasi ini akan memanggil hasil perhitungan dari variabel akurasi ya di line 130 ini. Lalu belakangnya dikasih persen. Langsung saja kita tampilkan. Kita tunggu. Nah, ini sudah ditampilkan. Nah, di prediksi benarnya ada 24, prediksi salah ada 6, dan akurasi benarnya adalah 80%. Baik, sudah selesai sudah pembahasan modul Panda ini. 1 sampai 6 sudah saya siap semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.